Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas hadis At-Tasi' wal Ishrun, hadis yang ke-29. Ini hadis yang menjelaskan tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ada juga yang memberikan judul hadis tentang keutamaan sholat dan sedekah. Ya, intinya itu merupakan bagian dari pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak pahala sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapuskan dosa-dosa. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Sahabat Mu'adz berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Nah, dari sini kita lihat jemaah sekalian bahwa semangatnya para sahabat, termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang kita tahu bahwa Mu'adz bin Jabal ini termasuk fuqahanya para sahabat. Dan beliau radhiyallahu anhu pernah juga diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah, menyampaikan dakwah kepada penduduk Yaman. Tapi beliau radhiyallahu anhu tetap merasa kurang. Ya, meskipun beliau termasuk faqihnya para sahabat, beliau merasa kurang. Sekiranya apalagi amalan yang bisa aku lakukan ya Rasulullah untuk bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta 'an 'azimin. Wahai Mu'adz, kau telah bertanya tentang sesuatu yang besar ini. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Masalah yang agung ini. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Tetapi sesuatu yang besar ini menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa ibadah yang kita lakukan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dari amal saleh, dari ibadah itu tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, taufik, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal saleh, maka beruntung dia. Tapi siapa yang justru dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, maka celaka. Semoga kita bukan termasuk bagian dari yang itu jemaah sekalian. Waliyadzubillah. Lalu Nabi SAW menyebutkan ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dan jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini merupakan hak Allah yang paling besar jemaah sekalian. Yang Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal,
Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka Mu'ad radhiyallahu an menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, adapun hak Allah atas hamba adalah seorang hamba yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka yang menunaikan hak Allah. Wa tuqimus shalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan kau mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Ya, ini merupakan rukun Islam yang kedua, dan kita telah membahas tentang masalah ini di hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, hadis Jibril yang sangat panjang, juga hadis tentang bunyan Islamu ala khamsin, ya, bahwa agama Islam itu dibangun di atas 5 pokok. Ya. Lalu Nabi SAW menyebutkan rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat. Wa tuqimus shalah. Salat juga termasuk amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau menunaikan zakat. Ya, ini zakat yang wajib tentunya, yang diambil dari mereka-mereka yang sudah sampai nisab dan juga sudah sampai 1 tahun. Ya, mereka yang berkewajiban zakat maka wajib mengeluarkan zakatnya. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika mampu. Tsumma qala, ini yang jawab oleh Rasulullah SAW pertanyaan Mu'ad bin Jabal, bahwa ini merupakan amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Yang wajib-wajib itu diperhatikan, prioritaskan yang wajib jemaah sekalian. Ya. Kemudian Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Lihat, termasuk metode yang sangat bagus yang beliau tunjukkan kepada kita jemaah sekalian, bahwa beliau juga ingin menunjukkan sesuatu yang lain yang bisa memasukkan seseorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Tidak berhenti sampai di situ, karena memang dipandang oleh Nabi SAW perkara ini penting, sehingga beliau menyampaikan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kau tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah, puasa adalah perisai, puasa adalah benteng. Ya, kalau tadi yang wajib Nabi SAW sebutkan, kalau ini yang sunnah. Ya, kita diperintahkan untuk juga melakukan puasa sunnah, karena puasa itu adalah perisai. Ya, benteng dari apa? Dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada para syabab, kepada para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa di antara kalian sudah mampu ba'ah, menafkahi lahir batin, falyatazawwaj, maka menikahlah. Perintah untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Tapi kalau tidak mampu, artinya belum mampu ba'ah, belum mampu menafkahi lahir dan batin, maka fa'alaihi bisyam, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ini karena puasa itu adalah perisai. Ya. Demikian. Kemudian wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah jemaah sekalian itu bisa memadamkan api, memadamkan dosa, menghapus dosa, mohon maaf. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, bahwasanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air bisa menghapuskan api. Ya, ini keutamaan sedekah yang sunnah. Kalau tadi yang wajib zakat, kalau ini sedekah yang sunnah. Ya, bahwa sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita jemaah sekalian. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Ini keutamaan salat malam. Keutamaan salat malam. Tsumma tala, kemudian Nabi SAW membawakan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 16-17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai kepada firman Allah, ya, sampai kepada firman Allah ya'malun, ya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai apa yang mereka kerjakan. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanami. Kemudian Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Ingin juga memberitahu Mu'adz dan kita semua tentang amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Maukah aku kabarkan kepadamu tentang ra'sil amr, pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya. Tentu sahabat Mu'adz yang haus akan ilmu, yang haus akan kebaikan, beliau mengatakan, bala ya Rasulullah, iya mau ya Rasulullah. Kemudian ya Nabi SAW menyebutkan di sini Rasul Amri al-Islam, bahwasanya pokok dari segala perkara itu adalah Islam, wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat, ya, tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang bisa menjaga itu semua? Ya, mau enggak aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz satu hal yang bisa menjaga itu semua? Maka Mu'adz mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisani. Kemudian Nabi SAW ya mengarahkan kepada lisannya, memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga ini, jaga lisan maksudnya. Ini yang bisa menjaga dari semua itu yang tadi disebutkan oleh Rasulullah adalah lisan. Karena lisan ini jamaah sekalian bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Bisa juga dengan lisan ini jamaah sekalian seorang bisa masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Lalu sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, ya, apakah kita semua akan dihukum dengan apa yang kita katakan? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah kita akan disiksa, akan dihukum dengan sebab perkataan kita? Maka Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu, semoga ibumu kehilanganmu. Ini kalimat ibarah, bukan secara zahir maknanya, ya, bukan secara zahir. Ini kalimat maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya, ya, untuk memperhatikan kalimat selanjutnya. Apa kata Nabi SAW? Ya, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Artinya banyak sekali jemaah sekalian yang memasukkan seseorang ke dalam api neraka dengan sebab lisan-lisan mereka. Ada seorang yang banyak amal solehnya, selalu menjaga sholatnya, ya, selalu menjaga puasanya, puasa yang wajib, puasa yang sunnah, menunaikan zakat, demikian pula dia tidak melalaikan sedekah, ya, banyak menolong orang lain, banyak menolong anak-anak yatim, para fuqara, masakin. Tetapi ternyata jamaah sekalian, pahala-pahala tersebut hilang, sia-sia disebabkan karena lisan. Banyak di antara manusia yang tidak merasa aman dengan lisannya, ya. Lisannya pedes, lisannya menzalimi orang lain, sehingga banyak orang-orang yang tidak ridha, ya, banyak orang-orang yang tidak ridha dengan apa yang dia ucapkan. Maka amalan-amalan yang dia lakukan itu sia-sia jemaah sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lihat beberapa faedah yang sangat penting sekali di hadis ini. Yang pertama, himmahnya para sahabat begitu tinggi, semangatnya para sahabat begitu tinggi, sehingga mereka tidaklah
bertanya kepada Rasulullah SAW kecuali pertanyaan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, pertanyaan yang bisa menambah amal-amal mereka. Mereka tidak pernah menanyakan perkara-perkara dunia kepada Nabi SAW. Mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Di antaranya misalnya contoh, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah menjawab, ya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ya, ini salah satu contoh saja. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka inginkan untuk bisa mendatangkan kecintaan Allah, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam api neraka. Ini cita-cita para sahabat begitu tinggi. Maka kita harus juga memiliki cita-cita yang tinggi akan akhirat jamaah sekalian. Ya, karena kesuksesan yang sesungguhnya yang abadi adalah bagaimana seorang selamat dari neraka, dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, agama ini mudah. Namun bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Seorang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka boleh bagi dia sholat dengan duduk. Boleh nggak bisa duduk, boleh sholat dengan berbaring. Seorang tidak mampu bersuci dengan air, maka boleh bertayamum. Mudah aja mas sekalian. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan amal soleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita. Namun hanya mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Ada seorang melaksanakan sholat duha. Karena apa? Karena ingin mendapatkan kelapangan rezeki, sholat duha. Namun ketahuilah bahwa dengan sholat duhanya seseorang, itulah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan sholat sunnah duha. Ya. Sholat sunnah rawatib setelah sholat wajib atau sebelum sholat wajib, yang 10 atau yang 12 jamaah sekalian. Ya. Banyak orang yang melakukan sholat sunnah rawatib untuk apa? Ya, dia mendapatkan rezeki dari Allah. Ketahuilah bahwa dengan dia melaksanakan sholat sunnah tersebut, selain yang wajib, Allah telah berikan rezeki kepada dia, taufik tadi, hidayah, petunjuk untuk bisa melaksanakan sholat yang sunnah. Jadi dimudahkannya kita dalam beramal soleh itu merupakan rezeki yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jamaah sekalian. Sehingga kita tidak bisa memandang bahwa rezeki itu hanya berupa fulus saja, berupa harta. Ya. Nyatanya banyak yang diberikan rezeki berupa harta, tapi Allah tidak berikan kepada dia nikmat Islam, Allah tidak berikan kepada dia nikmat iman. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, janganlah beribadah kepada Allah sedangkan Anda merasa berjasa pada agama Allah. Jadi kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah, jangan merasa bahwa kita sudah banyak melakukan amal itu, kita berjasa di hadapan Allah. Jangan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung hal ini dalam perkataannya dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi mereka masuk Islam, mereka menganggap bahwa dengan kami masuk Islam, kami berjasa. Artinya pengikut engkau wahai Muhammad banyak, yang sesuai dengan keinginan Allah banyak. Mereka katakan itu. Apa kata Allah? Qul la tamunnu 'alayya islamakum.
Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah lah, dialah Allah yang telah melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi sekali lagi kata beliau, dimudahkannya kita dalam beramal soleh itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaganya jamaah sekalian. Jangan kita sia-siakan. Siapa yang menyia-nyiakan nikmat tersebut, maka Allah akan hilangkan nikmat itu, waliyadzubillah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatku atas kalian. Itu bukan hanya berupa harta, tapi berupa dimudahkan kita dalam beramal soleh. Termasuk jamaah sekalian, belum lama ya, rakyat Indonesia di seluruh Indonesia mereka bergembira akan kemerdekaan Hari Raya Indonesia. Maka hal yang pertama wajib dilakukan bagi rakyat Indonesia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Seorang bisa beribadah dengan leluasa, bisa berzikir dengan leluasa, bisa menuntut ilmu di mana saja dengan leluasa tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan yang tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain di negara-negara yang lain. Maka bersyukur pada Allah. Jika kita syukuri nikmat ini, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. La'azidannakum, aku akan tambah nikmat tersebut. Demikian pula kita dalam beribadah. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan yang wajib, tambah yang sunnah. Salat yang wajib, tambah yang sunnah. Puasa yang wajib, tambah puasa yang sunnah. Ya, agar apa? Agar Allah tambah nikmat itu kepada kita jamaah sekalian. Karena kalau nikmat itu sudah hilang, waliyadzubillah, maka Allah akan hilangkan juga hidayah pada diri kita. Kemudian yang keempat, terkait amal soleh, ya, bahwa amal soleh jadi sebab masuk surga. Masuk surga ini dengan menjalankan rukun Islam yang 5. Namun ada dalam sebuah hadis yang lain, ya mungkin ini juga menjadi pertanyaan oleh sebagian jamaah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amalan seorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi apa yang dilakukan dari amalnya itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, demikian juga engkau ya Rasulullah, amalan yang kau lakukan tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Qala la, iya, begitu juga amalanku. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmah. Ya. Kecuali Allah karuniakan kepadaku, Allah berikan karunia-Nya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Apakah hadis ini bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat banyak bahwa seorang masuk surga ya sesuai dengan apa yang kalian lakukan dari amal soleh, apa yang kalian kerjakan? Ya, Al-Imam An-Nawawi punya perkataan bagus tentang ini jamaah sekalian. Kata beliau, ayat-ayat Al-Quran yang ada yang menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan orang ke dalam surga, ya. Seperti contohnya watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal dahulu yang kamu kerjakan. Ya. Kata beliau, ayat-ayat Al-Quran yang ada menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan orang dalam surga, maka tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Tidak bertentangan dengan hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa seorang masuk surga dengan rahmat Allah dan karunia Allah. Namun di situ ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Ada hidayah untuk ikhlas pula dalam beramal. Maka diterimanya amal memang karena rahmat dan karunia Allah. Jadi jamaah sekalian, seorang bisa melakukan amal soleh, seorang bisa ikhlas dalam melakukan amal soleh, itu semua karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai di sini? Karena ada orang yang beramal soleh tapi niatnya nggak ikhlas, atau ada orang yang tidak beramal soleh karena memang Allah tidak berikan rahmatnya, Allah tidak berikan karunianya, nikmatnya kepada orang tersebut. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa seorang masuk surga dengan apa yang dia kerjakan, dan juga hadis Nabi SAW bahwa seorang masuk surga dengan rahmat Allah dan karunia Allah, itu tidak bertentangan. Karena seorang bisa beramal soleh, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah,
itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu karena karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Adapun faedah-faedah yang lain terkait dengan amal-amal salat secara terperinci yang tidak mungkin bisa kita bahas satu persatu, seperti rukun Islam yang 5, yaitu salat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang sunnah-sunnah, salat malam, kemudian sedekah, ya. Kemudian yang lainnya, amal-amal saleh yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, yang mudah-mudahan ini bisa nanti dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian hadis yang ke-29 dari hadis Arba'in Nawawi ini. Semoga kita semua termotivasi untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beramal saleh, diberikan keistiqomahan untuk melakukan amal saleh, dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal saleh yang telah kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi SAW meminta kepada Allah agar amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita takut dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat karena ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang berlipat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penghapusan dosa-dosanya dan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Satu aja mungkin kalau ada. Tidak ada ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bisa difahami oleh jemaah sekalian. Demikian, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.